Presiden Prabowo, saya kira jelas ya ini ingin membawa Indonesia naik kelas secara strategis. Ya berbagilah, artinya leading sector itu bukan berarti kemudian mereka mengerjakan sendiri. Leading sector berarti mereka mengampu, yang lain mendukung. Gitu. Kita butuh pertahanan semesta ini sebagai pondasi, dan memang harus diakui ya para pendiri bangsa kita ini sangat visioner ya ketika merumuskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di awal. Tapi kita harus jujur juga gitu. Kekuatan global itu kan tidak hanya dibangun dengan citra atau pidato gitu kan. Selamat datang di Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bersama saya Nur Hidayat Nasution. Hari ini kita akan membahas sejumlah isu, namun memiliki satu benang merah, yaitu bagaimana perjalanan transformasi TNI kita yang tahun ini akan berumur 81 tahun. Apakah TNI benar-benar sedang bertransformasi menjadi kekuatan modern dan global? Apalagi saat ini pemerintah tengah mengencarkan doktrin Sishan Kamrata. Dan bagaimana posisi industri pertahanan kita dalam mendukung upaya transformasi tersebut. Bersama saya telah hadir analis pertahanan senior Bang Hairul Fahmi yang juga merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies. Selamat datang di Defense Talk, Bang. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih sudah datang, Bang Fahmi. Gimana Bang kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bang ya. Kita akan ngobrol soal transformasi TNI, Bang, yang tahun ini umurnya akan 81 tahun. Kita akan mengobrol tentang juga industri pertahanan. Saya akan langsung masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana Bang Fahmi melihat transformasi TNI sampai hari ini, Bang? Ya, kalau kita melihat transformasi TNI ya. Hari ini ya sebenarnya tampak nyata ya. Terutama karena di era Presiden Prabowo ini arahnya makin tegas. Ya, transformasi itu tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai modernisasi alutsista saja, tapi sebagai upaya membangun postur pertahanan yang lebih utuh, lebih adaptif, kemudian tentunya lebih siap ya menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua jalur yang berjalan bersamaan ya. Pertama penguatan hard power melalui modernisasi alat tempur, peningkatan kesiapan antar matra, kemudian kemudian pembenahan postur kekuatan. Nah, yang kedua ada penguatan daya tahan nasional ya dari bawah melalui dimensi kewilayahan ya, kemudian fungsi teritorial, kemudian juga kesiapsiagaan nasional yang lebih menyeluruh. Nah, ini yang saya kira penting ya karena ancaman Indonesia hari ini kan tidak tunggal. Ya. Kita menghadapi dinamika laut Natuna Utara, kemudian kita menghadapi juga kompetisi Indo-Pasifik, ancaman cyber, logistik, sampai kompleksitas operasi selain perang. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan ya sebenarnya transformasi TNI hari ini bukan sekedar soal jargon, senjata yang makin canggih ya, alutsista yang makin canggih gitu ya, tapi juga soal membangun negara yang makin siap menghadapi tekanan ya, baik dari luar maupun dari dalam itu. Nah, ini Bang Fahmi. Tadi Bang Fahmi sebutkan teritorial tuh menjadi salah satu upaya pemerintah saat ini. Apakah ini ada kaitannya dengan posisi doktrin Sishan Kamrata sekarang ini, Bang Fahmi? Ya, pasti ada kaitannya ya. Doktrin Sishan Kamrata ini kan amanat konstitusi ya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang Sishan Kamrata masih tetap jadi inti dari bagaimana kita membangun pertahanan kita kan gitu. Jadi kalaupun ada perubahan, kalau saya sih melihat ini yang berubah itu bukan roh doktrinnya ya, spirit doktrinnya, tapi cara membacanya aja ya. Dan kemudian bagaimana cara mengoperasionalkan ya sesuai dengan tantangan hari ini dan masa depan tentunya ya. Karena Indonesia ini kan negara besar ya, kepulauan, punya ancaman berlapis, dan saya kira karena itu kita juga tidak mungkin ya hanya bertumpu pada
model pertahanan yang sempit, mengandalkan militer saja, mengandalkan kekuatan pertahanan keras saja gitu ya. Ya kita butuh pertahanan semesta ini sebagai pondasi ya. Dan memang harus diakui ya, para pendiri bangsa kita ini sangat visioner ya ketika merumuskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sejak awal Sejak zaman ya, dulu, sejak betul. sejak awal kemerdekaan gitu ya. Dan tapi kalau dulu ya Sisan Kamrata itu identik gitu ya, bisa dikatakan identik dengan perang gerilya, kemudian mobilisasi fisik, terus penggunaan bambu runcing gitu kan. Nah sekarang maknanya harus diperluas gitu ya, menjadi integrasi kapasitas nasional, baik militer, logistik, pangan, energi, teknologi, pemerintahan di daerah, kemudian kesiapsiagaan masyarakat ini harus terintegrasi gitu. Itu yang bisa mencerminkan kesemestaan ya hari ini gitu. Jadi kalau menurut saya kemudian termasuk misalnya penguatan fungsi teritorial gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ya sebenarnya tidak pernah meninggalkan doktrin ini. Negara kita ini tidak pernah meninggalkan doktrin Sisan Kamrata gitu ya. Tapi selalu mencari bentuk-bentuk operasional yang sesuai, yang relevan dengan masanya gitu. Berarti artinya doktrin Sisan Kamrata ini menurut Bang Fahmi ini masih relevan dengan ancaman-ancaman yang akan terjadi ke depan. Iya relevan ya, cuman kan tentunya dari masa ke masa karena tantangannya berubah, teknologi berkembang gitu kan, sehingga ya tentu bentuk-bentuk operasionalnya itu yang harus disesuaikan terus-menerus ya. Artinya dia harus tetap adaptif, tetap fleksibel gitu. Oke, berarti gini Bang, kan belum lama nih Caster ya, Kepala Staf Teritorial ini kan ada lagi gitu Bang ya. Apakah ini juga sebagai bentuk jawaban terhadap pola Sisan Kamrata ini Bang? Iya sih, ya kita bisa memahami ya kenapa pertanyaan seperti ini muncul gitu ya. Setiap kali fungsi teritorial menguat, selalu ada kekhawatiran bahwa logika militer akan meluas ke ruang sipil. Betul, ya. betul. Ya itu wajar dalam demokrasi gitu ya. Makanya kemudian batasnya memang harus jelas. Tapi kalau kampus, industri, kemudian pemerintahan daerah, tenaga kesehatan, pelaku logistik, sampai komunitas sipil dari berbagai profesi diperkuat sesuai fungsinya masing-masing, ya itu pertahanan semesta. Tapi kalau semuanya ditarik ke satu pola komando, ya ini yang bisa membuat orang mengarah pada persepsi bahwa yang terjadi adalah militerisasi. Ya. Jadi saya kira yang harus ditekankan kemudian adalah penguatan ketahanan nasional, bukan perluasan peran militer yang tanpa batas. Jadi kuncinya ada pada desain tugasnya, batas kewenangannya, kemudian tata kelolanya seperti apa. Kalau itu jelas ya yang tumbuh adalah pertahanan semesta. Kalau tidak jelas ya maka yang muncul kemudian adalah persepsi militerisasi. Sehingga saya kira tantangan juga ya bagi aktualisasi peran dari Kepala Staf Teritorial ini nanti seperti apa. Supaya tidak kemudian justru menimbulkan persepsi militerisasi itu. Padahal niatannya baik, itikadnya baik untuk justru memperkuat konsepsi pertahanan semesta ini. Oh oke Bang, tapi apakah ini ada kaitannya dengan pembangunan batalion teritorial pembangunan yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini Bang? YONTP ya, Batalion Teritorial Pembangunan ini sebenarnya menunjukkan bahwa penguatan pertahanan itu tidak selalu hadir dalam bentuk tempur saja ya, kekuatan tempur saja, tapi juga dalam bentuk kehadiran negara ya di wilayah. YONTP itu saya kira bisa dibaca sebagai bagian dari upaya mempertebal daya tahan wilayah ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat kehadiran ada pasukan berseragam doreng di situ ya, tapi
bagaimana di kawasan-kawasan strategis, di perbatasan, di daerah tertinggal, kemudian di wilayah-wilayah yang butuh respon cepat gitu ya. Ya. Kehadiran Batalion TP ini kemudian menjadi bentuk penguatan kesiapsiagaan, ya. Menjadi bentuk kedekatan respon, menjadi bentuk juga dukungan logistik, dukungan pembinaan wilayah, kemudian ya membantu percepatan fungsi-fungsi dasar negara di daerah itu gitu ya. Berarti termasuk buktinya kan salah satunya adalah quick response saat bencana Iya, kemarin ya. betul. YONTP sudah hadir tuh Iya. di situ Bang. Ya, jadi ini nggak bisa ya kehadiran pembentukan YONTP itu nggak bisa saya kira dilihat hanya sebagai penambahan satuan, peningkatan jumlah personil gitu ya, tapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat state reach ya. Jadi supaya legitimasinya kuat ya tentu fungsi dan batas perannya juga harus dijelaskan dengan baik supaya masyarakat memahami bahwa YONTP ini memang memiliki manfaat yang sangat besar dalam kerangka pertahanan nasional yang demokratis. Kalau YONTP itu kemudian hadir ya dibentuk di satu wilayah, tentu idealnya kemudian yang terasa itu adalah kehadiran negara, bukan sekedar TNI-nya. kehadiran satuan, kehadiran pasukan berseragam gitu. Jadi YONTP ini harus mencerminkan kehadiran negara. Jadi kita berharap YONTP ini dia tidak justru menebalkan bahwa TNI ada di mana-mana dan bebas ngapain aja gitu kan. Tapi justru eksistensinya justru harus lebih menunjukkan bahwa negara hadir dalam bentuk penguatan kesiapan, kedekatan respon, dukungan logistik dan pembinaan wilayah, kemudian mempercepat fungsi-fungsi dasar negara bisa berjalan di daerah itu. Nah tapi gini Bang, muncul lagi nih persepsi di masyarakat kalau misalnya kok tiba-tiba TNI nyangkul gitu, TNI bertani gitu Bang. Nah ini bagaimana menjawabnya supaya masyarakat tuh akhirnya mengetahui bahwa ya TNI bukan cuma sebatas tempur doang gitu. Ya ini kan sebenarnya justru cara pemerintah ya pikir bagaimana mengembangkan postur pertahanan kita tanpa menimbulkan kesalahpahaman di kawasan misalnya gitu ya. Karena bagaimanapun peningkatan kekuatan atau postur pertahanan satu negara pasti akan menimbulkan pertanyaan, menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di tetangga gitu terutama kan. Betul. Sehingga kita juga tentu harus memiliki cara-cara ya supaya peningkatan postur ini, penambahan kekuatan ini juga tidak menimbulkan kesalahpahaman tadi. Contohnya dengan cara ini ya Batalion Teritorial Pembangunan ini memang di masa damai ya di masa damai mereka akan lebih kelihatan berperan sebagai bentuk tadi ya, bentuk kehadiran negara untuk mengakselerasi berbagai hal yang terkait dengan antisipasi ketika situasi semakin dinamis dan kompleks kan gitu. Nah, misalnya tadi ya nyangkul ya bukan berarti mereka kemudian kehilangan keahlian tempurnya, tidak, tapi itu cara untuk memberi peran kepada mereka di masa damai ya. Karena kita tidak mungkin ya akan bisa meningkatkan kekuatan secara signifikan ketika kita sudah diambang perang kan begitu. Jadi ketika kita diambang perang, sehingga ya di masa damai lah kita menyiapkan menyiapkan kekuatan. Nah, tapi bagaimana cara meningkatkan kekuatan tanpa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman kan? Karena sudah terjadi Bang. Ya, menimbulkan kesalahpahaman. Nah, setelah kemudian ya memang perlu juga ya ditekankan bahwa kehadiran Batalion TP ini
tidak berarti kemudian mengambil alih peran yang sipil gitu Bang ya. peran yang mestinya menjadi domain dari warga sipil kan begitu. Betul. Bukan berarti juga tentara mengambil alih perannya para petani. Betul. Ya kan gitu. Betul. Tapi ini ini lebih pada bagaimana mengakselerasi tadi ya, dan bagaimana ya semakin cepat kita memperkuat ketahanan pangan, ketahanan logistik tadi, ini kan makin bagus kan Makin gitu. baik, betul. Nah, supaya makin cepat kan tidak bisa kita hanya memasrahkan ini pada salah satu ini saja salah satu fungsi saja gitu ya. Misalnya ini petani aja yang kerjakan. Nggak bisa begitu. Sekarang kita ya kolaborasi, apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya lebih cepat, lebih efektif, ya kita kerjakan bersama. Jadi kan yang dilakukan Batalion TP juga adalah ya nyangkul lahan yang memang belum bisa dikerjakan oleh para petani kita, karena para petani kita kan ya mengerjakan lahan yang sudah menjadi memang garapannya selama ini kan gitu. Nah, yang belum tergarap itulah yang diisi oleh batalion-batalion TPI. Berarti yang TPI ini apakah jadi bentuk transformasi TNI yang modern Bang di era sekarang nih? Karena kan kalau salah Pak Prabowo tuh sempat ngomong yang TPI ini nanti akan menjadi lumbung ketahanan pangan di 5 pulau besar tuh Bang. Iya, itu kan mempercepat gitu kan. Mempercepat sehingga kalau kita katakan ini transformasi, iya ini justru cara yang kita tetap bisa mengoptimalkan peran dari para prajurit kita di masa damai gitu kan. Ini ya kalau misalnya kita bersiap perang terus ya, pelatihan skill militer mereka, skill tempur mereka ya juga tetap diasah. Tapi di antara waktu-waktu itu ada banyak waktu yang masih mungkin kan diisi untuk ya berkontribusi pada agenda-agenda prioritas negara kan gitu. Di antaranya ya ketahanan pangan, ketahanan logistik dan sebagainya. Nah Bang, ini kalau tadi kita sudah ngebahas soal Sesan Kamerata, kita sudah bahas soal YONTP juga Bang. Nah kita akan masuk ke area industri pertahanan nih Bang. Saat ini kan Defense ID itu sebagai holding industri pertahanan kita. Nah bagaimana Bang Fahmi tuh melihat Defense ID ini itu mendukung upaya transformasi atau modernisasi alutsista dari TNI? Defense ID ini sebenarnya langkah strategis yang tepat ya. Karena modernisasi TNI saya kira tidak akan kokoh kalau hanya bertumpu pada belanja alutsista. Dia harus ditopang oleh basis industri pertahanan pertahanan nasional yang tentunya kuat juga. Nah, saya kira holding seperti Defense ID ini penting ya, karena mempunyai peluang ya untuk mengintegrasikan antar badan usaha pertahanan ya. Kemudian juga memberi peluang untuk meningkatkan efisiensi, penguatan rantai pasok, dan juga konsolidasi kapasitas produksi. Ya. Problem kita di antara lain kan itu ya, kapasitas produksi. Ya. Makanya kalau ada holding ini kan akan terbentuk ekosistemnya sebenarnya. Artinya mungkin ada misalnya kayak kaitannya dengan industri mobil nasional. Leading sektornya Pindad misalnya. Tapi kan bukan berarti sepenuhnya harus hanya Pindad yang mengerjakan, ya kan? Ya mungkin ada hal-hal yang bisa di share ke badan usaha pertahanan yang lain kan gitu, supaya kapasitas produksinya juga lebih optimal gitu ya. Jadi bukan lagi kalau sudah Pindad ya Pindad aja yang ngerjakan, yang lain nggak dapat apa-apa kan, kayak begitu mestinya. Kalau dengan adanya Defense ID ada share sehingga Pindad menjadi leading sektor sekaligus mungkin mengerjakan core-nya gitu ya. Sementara yang lain mungkin
mungkin menjadi bagian dari rantai pasok, misalnya menyiapkan komponen kelistrikan, menyiapkan komponen. Ini yang lain tuh berarti maksudnya swasta ya Bang, pihak swasta? Tidak hanya swasta kan, yang kita juga punya BUMN pertahanan lain, ada PT LAN, ada PT DI, ada PT PAL. Kan artinya kalau ada proyek yang bisa dikerjakan bersama, tentu tidak hanya salah satu BUMN yang akan katakanlah kinerjanya membaik kan gitu ya, tapi bisa juga berkontribusi pada kinerja badan BUMN yang lain kan gitu. Harapannya begitu. Jadi kita berharap dengan adanya Defense ID tidak ada lagi ego sektoral di antara BUMN pertahanan, dan karena target presiden adalah kita prioritas presiden kan kita mencapai kemandirian industri pertahanan nasional. Tidak ada kemandirian yang bisa dicapai dengan mempertahankan ego sektoral dan bekerja secara sendiri nggak bisa ya. Kita harus bangun ekosistemnya, dan ini yang kita harapkan bisa dilakukan oleh Defense ID gitu ya. Karena itu ya, Defense ID ini saya kira harus dilihat ya sebagai konsolidasi korporasi, kemudian juga sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian pertahanan nasional. Jadi ukurannya bukan hanya apakah holding ini ada ya, tapi juga apakah kehadiran Defense ID ini bisa benar-benar meningkatkan penguasaan teknologi, kualitas produk, kecepatan pemenuhan kebutuhan TNI, dan kemudian pada akhirnya mengurangi ketergantungan pada luar negeri gitu ya. Ini yang saya kira sangat relevan dan memang harus menjadi concern bersama. Karena di era Presiden Prabowo ini kan cita-cita pertahanan yang kuat itu memang harus ditopang dengan industri yang kuat. Kalau modernisasi hanya bertumpu pada pembelian saja, ya kita akan selalu bergantung. Dan kalau bisa ditopang oleh industri pertahanan nasional yang sehat, ya kita sedang membangun kekuatan secara jangka panjang. Yang sehat nih dalam artian apa Bang? Yang sehat nih? Yang sehat nih dalam artian apa? Ya tadi mengurangi ego. Tidak ada ego sektoral. Ya berbagilah, artinya leading sektor itu bukan berarti kemudian mereka mengerjakan sendiri. Leading sektor berarti mereka mengampu, yang lain mendukung gitu. Nah, jadi ketika PT Pindad misalnya ditunjuk sebagai leading sektor industri mobil nasional, ya PT Pindad menjadi pengampu. Tapi bukan berarti sendiri BUMN yang lain, BUMN pertahanan yang lain menjadi pendukung. Nah, kalau kaitan misalnya dengan kapal, produksi kapal, ya PT PAL menjadi pengampu, yang lain mendukung. Begitu. Tapi sebenarnya tantangannya itu apa sih Bang? Tantangan dari Defense ID ini untuk bagaimana dia akhirnya bisa mendukung tadi tuh, balik lagi mendukung transformasi TNI ini. Ya merombak tradisi lah ya, merombak tradisi, merombak kultur yang mungkin selama ini berkembang di lingkungan industri kita, di lingkungan BUMN kita gitu ya. Adanya holding ini kan sesuatu yang sebenarnya relatif baru ya. Nggak gampang juga ya ketika selama ini BUMN apalagi yang sudah tenar ini, kemudian tiba-tiba mereka merasa harus bekerja di bawah korporasi lain lagi gitu ya. Itu kan nggak gampang. Jadi tantangan terbesar di Defense ID menurut saya adalah bagaimana membangun budaya kerja yang baru, membangun mekanisme kolaborasi, ya, membangun sinergitas yang, pemahaman atas sinergitas yang baik. Artinya bagaimana kemudian menjadikan visi misi presiden ini sebagai arah utama gitu ya, sebelum visi misi perusahaan gitu. Jadi itu ya artinya ini beyond dari beyond dari kinerja BUMN yang mungkin bisa membawa kita ke jebakan ego sektoral tadi gitu loh. Kita harus memahami bahwa terlepas dari bagaimana masing-masing BUMN ini juga berkompetisi untuk mencapai kinerja terbaik, mereka juga harus memahami bahwa tujuan utama dari
kerja-kerja mereka ini adalah bagaimana mendukung visi misi negara yang sudah ditetapkan gitu ya. Kita ingin mencapai kemandirian industri pertahanan nasional. Ya sesegera mungkin tentunya kan begitu. Karena Berarti itu harus disupport sama Kementerian Pertahanan, oh iya, disupport oleh semua iya semua harus bisa instansi support ya. dan ya Kementerian Pertahanan memberikan arah yang jelas gitu kan, Ya. memberikan juga pekerjaan Ya, gitu kan, ya. pekerjaan yang jelas. Ya ibaratnya kalau memang misalnya di dalam negeri sudah bisa Produksi. dikerjakan, Iya. kita sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan istilahnya tidak ada ya artinya kapasitas produksi juga memungkinkan untuk mencapai target dalam waktu yang dibutuhkan gitu kan. Ya sebenarnya nggak ada alasan untuk Kementerian Pertahanan belanja dari luar kan gitu. Karena kan baru datang tuh KRI terbaru ya, kan. Betul. Tapi kalau KRI yang terbaru kan memang itu kan berada di level yang berbeda dengan yang selama yang memang sudah mungkin mampu dikerjakan oleh PT PAL misalnya. PT PAL misalnya kan gitu. Nah tinggal tantangan berikutnya adalah bagaimana adik-adik dari KRI Brawijaya, KRI Siliwangi ini bisa dikerjakan di dalam negeri sendiri kan itu tantangannya. Tapi itu Bang, kalau misalnya si Siliwangi dan Brawijaya itu kan dia memang di luar gitu ya Bang ya. Kita beli gitu. Nah banyak statement yang bermunculan kalau misalnya berarti PT PAL nih apa nggak sanggup bikin kah atau memang kita nih belum memiliki teknologi kunci gitu Bang? Kalau teknologi kunci kan ada memang itu persoalan tantangan kita ya salah diantaranya dan memang target dari belanja impor belanja alat pertahanan luar negeri itu kan mestinya adalah mengejar akses kita terhadap teknologi kunci ya, transfer teknologi, kemudian mengejar juga kemampuan produksi bersama ya, sampai kemudian kita bisa mandiri memproduksi sendiri dalam negeri kan gitu. Jadi kalau kita belanja ke luar negeri ya tujuannya harus jelas. Berikutnya kita harus paling tidak bisa ikut mengerjakan kan gitu. Ada skema offsetnya berarti. Ya, skema offset. Itu yang harus selalu dipastikan dan tentu itu yang akan memberikan kemanfaatan. Kalau enggak, kalaupun toh kita dapat produksi bersama, ya kita mungkin hanya jadi tukang jahit aja gitu ya. Jadi perakitan. Ya kalau perakitan assembly. Iya kan. Ya artinya kita nggak punya akses terhadap teknologi kuncinya kan gitu. Tapi apa mungkin Bang teknologi kunci itu di-share oleh negara produsen? Nah, itulah alasan kenapa kita tidak bergantung pada satu negara dalam konteks belanja alat pertahanan, pertahanan dari luar negeri ini kan. Supaya nggak ada kunci-kunci kita ya? Iya, supaya kita bisa meningkatkan peluang mengakses teknologi kunci tadi. Kalau kita nggak dapat dari sini, kita masih bisa dapat dari yang lain. Gitu. Oh, oke Bang. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal YONTP berarti dari darat tuh Bang. Nah, nanti ini dari lautnya saat ini kan memang penguatan maritim tuh sedang jadi pembicaraan yang seksi gitu Bang ya. Belum lama Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali itu sempat ngomong kalau kita ada rencana mau menuju ke Blue Water Navy. Nah, apakah ada kaitannya dengan kedatangan Garibaldi nanti tuh Bang? Pasti datang ya Garibaldi ya? Menurut rumor yang beredar gitu Bang. Oke. Oh kenapa kenapa ngomong pasti datang nih? Ya kan kita dengar juga berita-berita bahwa ada persoalan juga di Italia. Itu ada sempat dikeluarin tuh oleh media Italia ya. Jadi ada apa ya Bang yang menarik di sini nih? Kalau saya sih nggak ada masalah, tapi saya harus bilang bahwa menuju Blue Water Navy itu cita-cita ya. Cita-cita itu tentu tidak. Kalau cita-cita itu kita wujudkan, ya tentu harus didukung oleh rencana-rencana dan skema-skema tahapannya harus jelas, ya kan. Nah, dan ini maraton, nggak bisa instan menurut saya gitu ya. Tidak
serta-merta kemudian kehadiran Garibaldi itu kita bisa maknai sebagai penanda kita sudah masuk ke Blue Water Navy. Oh, itu masih jauh. Ya saya kira masih belum ya. Ya. Pertama ini juga ada juga hal yang memang akan berubah gitu ya dari Doktrin Green Water ke Blue Blue Water Water, itu mengubah banyak hal ya. Ya. Blue Water itu kan menunjukkan juga kalau di masa lalu Blue Water itu akan identik dengan ambisi ekspansionis kan gitu ya, sehingga tentu kita harus berhati-hati juga dengan klaim Blue Water Navy ini kan, supaya juga tidak lagi tidak menimbulkan kesalahpahaman yang bisa menimbulkan kontraksi geopolitik terutama di kawasan kan gitu. Dan kita harus ingat juga Garibaldi ini sebenarnya kapal yang platform sudah tua gitu ya, 40 tahun kan, sehingga ketimbang kita mengusung klaim Blue Water Navy, saya kira lebih baik kita melihat kehadiran Garibaldi ini sebagai penanda bahwa kita sangat serius menyiapkan menyiapkan kemampuan kita dalam terutama menghadapi kompleksitas operasi militer selain perang. OMSP, ya. Itu saya kira lebih realistis ya untuk jangka pendek gitu. Karena kehadiran Garibaldi ya, nanti nggak tahu namanya nanti apa. Itu kan kalau disiapkan untuk dalam kekuatan laut yang yang seperti dibayangkan dalam Blue Water Navy, ya dia sudah ringkih gitu kan, dia udah tua bagaimanapun. Meski kayaknya operasionalnya akan tinggi ya Bang ya? Dan iya tentu yang harus dipertimbangkan adalah biaya operasionalnya yang tinggi, tentu dia tidak mungkin digunakan dalam konteks patroli-patroli yang rutin yang ya memang ya itu tadi pergerakan kapal Indo ini nanti ya akan lebih banyak ke urusan-urusan yang tidak berkaitan langsung dengan perang operasi, gitu ya, ofensif. Iya, meski ini Bang ya, meski kedatangan Garibaldi ini kira-kira bisa menimbulkan efek deter ke regional, ke kawasan nggak kira-kira ya tuh Bang? bisa ya, Tetap bisa ya? Bisa ya, tapi kan negara-negara lain juga tahu ini kapal usianya udah 40 tahun gitu. Jadi ya setakut-takutnya, sedeteren-deterennya gitu ya. Tetap aja mereka tahu bahwa ini kapal udah ngos-ngosan juga gitu kan. Walaupun ini dimodernisasi ya. Di retrofit ya Bang ya. Di retrofit tapi tentu ini tadi makanya kalau saya ketimbang kita katakanlah terkesan terlalu ambisius sehingga kemudian bahkan itu justru bisa menimbulkan kesalahpahaman di kawasan. Ya lebih baik kita low profile saja lah. Low profile menunjukkan bahwa ini dalam rangka OMSP. Lebih serius menyiapkan OMSP. Kita ini daerah yang memang negara yang rawan bencana dan membutuhkan mobilitas yang lebih tinggi, kapal yang bisa mendukung kapasitas operasi militer selain perang yang lebih baik, kapasitas misi kemanusiaan yang lebih optimal. Kalau kita sekarang sudah punya beberapa kapal rumah sakit, ya ini misalnya katakanlah ini akan menjadi kapal rumah sakit yang lebih besar, kemampuan evakuasi yang lebih besar kan gitu. Tapi kalau Bang Fahmi ini hibah Garibaldi atau kita lebih baik beli beberapa frigat gitu misalnya? Lebih milih mana Bang? Ya itu atau tadi, karena beda-beda kebutuhan nih? Ya itu tadi makanya kalau kita tujuannya hanya meningkatkan kemampuan hard power kita ya pilihannya ya sebenarnya bukan Garibaldi, pilihannya adalah membeli lebih banyak fregat kan gitu. Tapi ini tadi kita punya TNI itu juga tidak hanya harus
mengoptimalkan kekuatan Tempur, perang ya. mereka, Ya. kekuatan tempur mereka, tapi juga jangan lupa bahwa mereka juga punya tugas untuk melakukan operasi-operasi militer selain perang, melakukan misi-misi kemanusiaan. Nah, disitulah eh, eh, peran Garibaldi akan dioptimalkan. Maksimalkan ya Bang, apalagi negara kita kan emang rawan bencana gitu ya Bang. Nah, dari darat kita sudah ke laut. Kalau di udara nih Bang, nah ini agak cukup membingungkan gitu. Membingungkan tuh sebenarnya bukan karena apa, tapi beberapa pesawat tempur yang mau kita ambil itu memang dari berbagai negara. Nah, bagaimana Bang Fahmi melihat apakah nanti interoperabilitasnya tuh gimana nanti bekerjanya tuh Bang? Karena ini kan beda-beda nih, ada Rafale, ada rencana Kan, bahkan terus belum lagi KF-21 misalnya yang masih ongoing. Ini bukan titipan pertanyaan dari sales kan ya? Bukan. Jadi bukan dong. Ini kan tadi kita udah ngomongin darat, laut, karena udara begini, kan. sebenarnya kalau kita lihat dari dulu Indonesia itu tidak pernah membeli alutsista udara gitu. Itu dari satu negara dari dulu. Ya. Dari dulu kita punya di F5. di tier 1 misalnya di level paling atas kita punya F-16 misalnya. Su-27 ada ya. Di bawahnya F-16 dan kita kan katakan di unsur di kekuatan utama udara kita ada F-16, ada Sukhoi. Itu aja sudah dua kutub yang berbeda ya kan. Di bawahnya ada sekarang ada Hawk 100-200, ada T-50 ya. T-50 Eagle itu, betul. T-50 itu juga beda, satu dari Inggris, satu dari Korea kan gitu. Bawahnya lagi ada yang dari Tucano Brazil. dari Brasil. Yeah. Kalau dari berbagai negara, ya dari dulu kita sudah dari berbagai negara dan nyatanya selama ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah kalau sekarang ini sudah beli Rafale sekarang kan 42 unit dan rencananya katanya akan nambah lagi 24. Karena Bapak Presiden akan ke Prancis lagi balik rencananya. Terus kemudian ada kok kita udah kayak gitu terus kita masih belikan lagi gitu. Terus kita juga rencananya ngambil yang dari Korea kan gitu. Nah ini kan akan berada pada level yang berbeda juga ininya. Penggunaannya ada pada level yang berbeda dan kemudian dari segi waktu ini mereka juga akan hadir di masa yang berbeda gitu loh. Rafale sudah mulai datang. Ya. Sementara Kan itu kan baru akan datang 2032 paling cepat ya. 2032 paling cepat. Nah, mereka akan berada pada waktu yang berbeda dan tentunya juga tujuan penggunaannya juga akan berbeda. Perannya mereka berbeda juga gitu. Rafale itu akan membawa kita pada masa transisi antara generasi pas tengah ke-5 gitu ya. Nah, nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Kan gitu. Dan pesawat latih kita juga ya, T-50 ini juga akan berlangsung digantikan oleh pesawat-pesawat yang lain juga. Jadi gak ada masalah, gado-gado nih aman aja Bang sebenarnya. Gak ada masalah, yang penting kan kemudian bagaimana membangun C4ISR-nya, sistem kendali, komando kendalinya yang tentunya ini. Nah, di sini juga tantangan bagaimana kita bisa memiliki sistem yang dibangun di dalam negeri sendiri. Nah, itu kaitan dengan industri pertahanan tadi ya. Oke. Di dalam negeri sendiri supaya kita bisa mengintegrasikan dengan optimal semua kekuatan yang kita miliki walaupun sumbernya berbeda-beda. Soalnya dengar-dengar Su-35 juga kayaknya akan dibeli gitu. Cuma nggak tahu nih ini apakah gosip apa. Ya sejauh ini kan itu baru gosip ya. Kalaupun toh terjadi gitu ya. Kalaupun toh terjadi ya kita sudah punya pengalaman mengoperasikan Sukhoi ya, Su-27, betul. Tapi ini Bang, tantangan selanjutnya adalah di tengah keterbatasan fiskal, tapi tiba-tiba kita cukup banyak tuh membeli pesawat baru. Sementara dengan pembelian pesawat baru ini artinya ada juga yang berubah.
hanggarnya kah, ya kan, untuk skateknya berarti juga pada nambah, SDM-nya juga nambah gitu Bang. Nah bagaimana Bang Hoy merespon ini? Sederhana aja, kalau sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan berarti sudah Approve. dipikirkan Ya. bagaimana mengatur pembiayaannya kan gitu. Hmm. Termasuk juga misalnya ini kan multi years ya. Ya. Nah, setiap tahun kita punya alokasi belanja alutsista yang kira-kira besarannya hampir 50% dari total anggaran pertahanan. Nah, itu kemudian dibagi antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kalau kita hitung mungkin ya ini saya bukan ahli anggaran, tapi secara sederhana saja misalnya kita hitung belanja alutsista yang multi years tadi, kalau mungkin kalau dibagi per tahun ya sebenarnya itu masih dalam konteks yang dalam batas kemampuan kita untuk membayar secara mencicil kan gitu kira-kira ya. Karena kan skemanya juga memang tidak pernah kita bayar cash kan gitu ya, bayar tunai di depan kan gitu. Sehingga ketika kita bicara belanja 42 unit, ya bukan berarti 42 unit kita bayar semuanya di depan kan, enggak. Kedatangan bertahap itu juga akan membantu kita menyesuaikan pembiayaannya kan gitu. Jadi nggak ada masalah tuh Bang ya kalau berarti sudah. Ya yang penting menurut saya ya kalau sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan ya nggak ada masalah. Kalau belum disetujui berarti memang mungkin dianggap ini lebih dari kemampuan kita membiayai belanjanya per tahun kan ya, gitu. Betul, benar. Gitu. Berarti ini memang upaya transformasi ini memang masif sekali dilakukan gitu. Karena gini Bang, karena banyak juga orang-orang beranggapan ngapain juga kita belanja alutsista gitu, toh kita nggak perang kan banyak tuh omongan-omongan di luaran yang kayak gitu. Padahal sementara yang nggak ada juga yang menjamin kalau nggak perang gitu kan Bang. Jangan lupa ya kita punya banyak choke points juga di betul. di kita ya. Betul. Mengacu pada dinamika di Selat Hormuz misalnya kan. Ya kita juga harus berpikiran antisipatif terhadap potensi Laut Andaman dan Selat Malaka ini kan gitu. Sehingga ya jangan berandai-andai bahwa kita tidak akan perang gitu ya. Ya walaupun sejauh ini kita masih agak beruntung lah ya dengan posisi kita yang memiliki nilai manfaat di antara berbagai kutub kekuatan ini, membuat kita relatif akan aman karena tidak yang berkepentingan dengan lintasan-lintasan yang berada di wilayah kita ini bukan hanya salah satu kubu tapi berbagai kubu, dan itu tentu mereka juga akan berusaha bagaimana mempertahankan bagaimana kawasan ini tidak justru menjadi penyulit bagi mereka sendiri kan gitu. Justru di masa damai seperti sekarang lah kita menyiapkan kekuatan kita, karena masa damai sekarang ini bukan masa damai yang biasa-biasa saja. Ini masa damai sebelum badai gitu loh. Wah, gimana tuh? Maksud gimana Bang? Ya masa damai sebelum badai karena kan kita jelas melihat bahwa ada kompleksitas geopolitik, ada ketidakpastian yang nyata gitu ya. Ya karena aktor-aktor berpengaruh ya secara global ini juga ya nggak bisa kita prediksi gitu ya. Ya contoh aja kalau kita mau jujur, kita harus bilang bahwa Presiden Trump misalnya sekarang yang sedang sangat berkuasa hari ini, kita nggak bisa pastikan apa yang dia nyatakan di pagi hari akan tetap konsisten di sore harinya kan gitu. Sehingga ya kita nggak bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa kita respon dengan santai dengan biasa-biasa. Enggak, kita tetap harus mengantisipasi ini gitu ya. Lagi kalau dikaitkan dengan katakanlah yang lebih ini lagi ya, bahwa dia misalnya katakanlah Presiden Trump ini gaya ininya mirip-mirip premanisme lah gitu kan. Ya ketika kita berada di lingkungan yang ada premannya begitu kan, ya nggak mungkin juga kita tidak membekali diri dengan kemampuan yang
yang kemampuan membela diri yang lebih baik gitu kan. Ya minimal tuh kan kita harus mampu kabur dari kalau dia dihadang mau dipalak gitu kan. Harus mampu kabur, misalnya nyiapin di tas tuh nyiapin semprotan cabai kayak gitu kan. Itu kan harus, ya artinya itu kan belanja juga kan Ya gitu. benar, itulah antisipasinya Iya. berarti ya. Bikin bawa semprotan cabai kemana-mana, itu kan bagian dari antisipasi. Artinya kita belanja, tetap harus belanja dalam masa damai. Karena masa damai itu bukan berarti kemudian tidak ada gangguan gitu. Nah, oke. Belanja tuh meski nggak ada masalah, belanja tuh meski ke Amerika kayak ke Rusia tuh nggak ada masalah karena kita non blok gitu. Nah, Ya nggak ada masalah, tapi yang paling penting adalah kita memastikan dalam setiap belanja itu kepentingan nasional kita tercapai, terpenuhi gitu loh. Ya, sehingga ya kenapa sekarang misalnya ya kita ke Amerika iya, ke Rusia iya, ke Prancis iya, ke Turki juga, Turki bahkan. Turki, ke Jepang, ke Korea gitu kan. Yang mungkin mereka di antara mereka juga nggak akur-akur banget gitu ya. Tapi kan ya kita harus melihat ini sebagai kita memanfaatkan berbagai lintasan yang mungkin kita lintasi gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuan dari kepentingan nasional kita. Kalau lewat sini misalnya kepentingan nasional kita hanya bisa terpenuhi sekian persen misalnya, ya kita pakai lintasan yang lain, kita pakai lintasan yang lain lagi, karena tujuan kita adalah tentu dalam konteks terutama kalau kita bicara dalam konteks pertahanan ya tentu diplomasi pertahanan ya. Dalam konteks diplomasi pertahanan adalah memastikan keamanan nasional kita tidak terganggu, kepentingan nasional kita tercapai. Iya. Jadi satu pertanyaan terakhir closing Bang. Ini kita sudah ngomongin upaya transformasi dari TNI AD, ada YONTP. Di Angkatan Laut ada penguatan kedatangan KRI baru, ada kedatangan nanti Garibaldi yang kalau kata Bang Fahmi ini jadi atau enggak gitu misalnya. Dan penguatan di sektor udara dengan penambahan pesawat tempur dari beberapa negara. Pada akhirnya, apakah transformasi TNI hari ini adalah langkah menuju kekuatan global? Indonesia ini sedang bergerak ya dari positioning menuju capacity building. Jadi ya jelas ini bukan sekedar narasi ya. Tapi kalau dikatakan masih berproses iya. Ya. Ini sesuatu yang masih terus berproses. Ya. Pemerintahan Presiden Prabowo saya kira jelas ya ini ingin membawa Indonesia naik kelas secara strategis. Yeah. Gitu ya. Tapi kita harus jujur juga gitu. Kekuatan global itu kan tidak hanya dibangun dengan citra atau pidato gitu kan. Dia harus ditopang oleh kekuatan keras yang kredibel, industri pertahanan yang kuat, logistik, cyber, intelijen, kemudian daya tahan nasional dari dalam gitu. Nah di sini bedanya jelas gitu ya, positioning itu adalah misalnya kehadiran kita di dalam forum. Ya, forum internasional betul ya. Menyampaikan visi, menunjukkan ambisi. Kemudian capacity building adalah ketika suara keras kita tadi di berbagai forum tadi kemudian diikuti dengan modernisasi alutsista, diikuti dengan penguatan industri pertahanan, interoperabilitas, kesiapan logistik, kemudian struktur kewilayahan yang fungsional. Nah, jadi jelas ya arah menuju penguatan kapasitas itu ada, itu nyata gitu ya. Tinggal bagaimana dijaga konsistensi implementasinya supaya reputasi itu benar-benar ditopang oleh kemampuan nyata. Gitu. Jadi bukan sekedar jargon, bukan sekedar slogan, bukan sekedar yel-yel, tapi jelas bahwa kita memang sedang berada di jalur yang tepat untuk membangun itu semua menuju ke kapasitas yang diinginkan. Dan tentunya kapasitas yang diinginkan itu apa? Ya lebih berwibawa, lebih lebih berpengaruh ya di kawasan, di kancah global juga. Nah, kemudian
tantangannya ya itu tadi yang memastikan bahwa visi-visi besar yang sudah disampaikan ya itu betul-betul bisa diturunkan menjadi kapasitas yang real ya, modernisasinya jalan, doktrinnya jelas, industri pertahanannya tumbuh, fungsi kewilayahannya tertata, kemudian semua itu dibangun di atas profesionalisme, kedisiplinan, integritas, loyalitas dan tata kelola yang sehat. Ya. Dari perbincangan ini kita melihat bahwa transformasi TNI bukan hanya soal modernisasi, tetapi juga soal arah. Apakah Indonesia ingin menjadi kekuatan militer yang kuat dan memiliki efek gentar di kancah global? Terima kasih Bang Fahmi atas pengalamannya, atas diskusinya, atas ceritanya, atas sharing-sharingnya. Demikian episode kali ini. Saya Nur Hidayat Nasution pamit. Defense Talk akan terus menghadirkan diskusi mendalam tentang pertahanan dan teknologi. Jangan lupa subscribe, share, dan ikuti episode-episode berikutnya. Defense Talk, suara strategis pertahanan Indonesia. Bye-bye.